Tadi pagi saya dapat tulisan dari salah seorang saudara kita di Nabire. Tulisannya bagus sekali, saya bacakan ya. Awal dari setiap doa, kita pasti memohon pertolongan Tuhan. Namun pada akhirnya ada yang berubah menjadi sebuah upaya menundukkan Tuhan. Saya ulangi, awal dari setiap doa pasti memohon pertolongan Tuhan. Namun pada akhirnya ada yang berubah menjadi sebuah upaya untuk menundukkan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Maka itu saya beri tema kita belajar hari ini. Belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus tetap Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, biarlah untuk selamanya dia tetap Tuhan. Bisa berkata amin ya untuk hal itu. Ya. Apa itu Tuhan? Saya coba kumpulkan dalam beberapa ayat ya dalam Alkitab. Apa itu Tuhan? Ya, siapa itu Tuhan? Setelah sekian lama saya merenung, maka saya muncul dua kalimat. Siapa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Kalimat yang pertama, penguasa tunggal atas hidup kita, ya. Penguasa tunggal atas hidup kita dan pemilik mutlak atas hidup ini. Berarti kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, maka tidak boleh ada yang lain memiliki kita kecuali Dia. Maka itu berapa kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa hendak menjadi muridku atau mengikut aku, tidak layak kalau dia tidak membenci ayahnya, ibunya, keluarganya, semuanya itu. Nah, kata membenci banyak orang yang salah nangkap. Bukan benci keluarga, tidak. Tapi lebih mengutamakan Tuhan. Nah, itu semua bisa didapat kalau kita belajar sistem militer. Semua prajurit yang diperintah oleh komandannya tidak boleh ada alasan apapun juga. Sekalipun ayah meninggal, kalau komandan berkata berangkat, berangkat. Nah, itu pemilik tunggal atas kehidupan dan penguasa mutlak. Jadi hidup ini nggak boleh diatur oleh yang lain kecuali Tuhan sendiri. Nah saudara, kalau kita bisa menempatkan Yesus itu Tuhan di atas segala-galanya, maka ini yang terjadi. Setan tidak akan berani dekat dengan kita. Dekat aja nggak berani, apalagi mau masuk dalam hidup kita. Maka itu tiap kali ada pertanyaan begini, apakah orang Kristen bisa disantet atau dikuasai kuasa gelap? Saya jawab bisa. Yang tidak bisa diganggu oleh kuasa gelap kalau kita atau orang itu betul-betul menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Yaitu tadi, penguasa mutlak dan pemilik tunggal atas hidup. Kalau setan tahu bahwa Tuhan Yesus kita berikan porsi, berikan kedudukan, berikan tempat sebagai Tuhan atas hidup kita, maka ketika setan coba dekat, mereka langsung minggir. Sebab mereka tahu siapa pemilik kita, siapa penguasa mutlak di hidup kita. Maka itu, maaf supaya saudara gak ada yang tersinggung saya ngomong ini, kalau konsep ini
iman ini, kebenaran ini ada di hidup kita, maka tidak perlu, maaf ya lagi sekali, kita suka ngusir setan, suka nengkeng setan, ya, suka menghardik setan. Nggak perlu. Sebab setannya pergi sendiri. Ini dia. Wahyu, puji Tuhan, Papa senang kamu gabung dengan masalah itu. Firman ini biar jadi bagian dalam hidupmu. Saya ulangi. Ayo kita belajar menjadikan Tuhan Yesus itu tetap Tuhan di hidup kita. Artinya, biarkan dia jadi penguasa mutlak atas hidup kita dan pemilik tunggal atas hidup ini. Sungguh saudara, percayalah, kalau saudara dan saya sudah menempatkan Tuhan Yesus di posisi itu, maka nggak akan ada lagi kuasa jahat bisa berani mengganggu kita. Ya, nggak akan. Maka itu kalau kita belajar, ya, kehidupan perwira di Kapernaum itu luar biasa, saudara. Tiap kali saya merenungkan iman perwira di Kapernaum, ingat loh, bukan orang Israel, bukan. Tapi dia bisa menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Yang mana pada saat kejadian itu, Tuhan Yesus belum jadi Tuhan, karena dia masih ada di dunia. Kalau kita baca Kisah Rasul 2, maka kita tahu Yesus jadi Tuhan, dalam posisi Tuhan, dalam otoritas Tuhan setelah dia naik ke surga dan diangkat tinggi oleh Bapa di surga dan duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Nah, waktu dia berjumpa dengan perwira, waktu terjadi dialog dengan perwira itu, Tuhan Yesus belum ditangkap, belum diadili, belum disiksa, belum diapa-apakan. Tapi perwira itu sudah menempatkan dia sebagai Tuhan. Nah, Lukas 7 ayat 7 itu yang luar biasa. Bagaimana dia menyebut Tuhan. Ya, berapa yang lalu kita sudah belajar itu. Maka itu saudara, mujizat itu terjadi. Walaupun Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa. Bisa bukakan terjemahan yang beda-beda itu. Lukas 7 ayat 7. Bisaan? Coba buka ya. Ini luar biasa. Nah, terjemahan lama jelas sekali. Ya. Sudah, Lukas 7 ayat 7. Dahsyat saudara kalau kita mau melihat ini, ya. Saya baca terjemahan baru dulu. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Oh, maaf. Ini ayat 7. Ayat 6 maaf salah, ayat 6. Maaf, Bapak salah. Maaf saudara, saya salah, ayat 6. Lukas 7 ayat 6. Iya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi, ya, dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, ya, janganlah bersusah-susah. Nah, kata Tuhan ini saudara, dalam terjemahan lama yang ketiga TL itu terjemahan lama. Maka Yesus pun pergilah bersama-sama dengan mereka itu, yang TL, ya. Ya. Maka Yesus pun pergilah bersama-sama dengan mereka itu. Apabila mereka itu sudah dekat dengan rumah itu, maka disuruhkan oleh penghulu laskar beberapa sahabatnya pula kepada Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah bersusah." Saudara, ini luar biasa. Jauh sebelum Bapa di surga mengangkat Yesus dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan, jauh sebelum itu, ternyata perwira ini, penghulu laskar di Kapernaum ini, sudah menyatakan Yesus itu Tuhan.
Ini yang buat Tuhan Yesus heran. Maka itu ayat 9. Coba ya kita lihat ayat 9. Kenapa sampai ada pujian sehebat itu? Ayat 9. Oke, David, baru masuk kamu. Ya, ini ada saudara-saudaramu membuatkan papa zoom untuk sendiri. Ya, lihat ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sampai begitu rupa pujian Tuhan Yesus kepada perwira ini, yang jelas dia bukan orang Israel. Karena Tuhan Yesus memuji, sekalipun di antara orang Israel, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar itu. Sebesar apa? Yaitu menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, maka itu mari kita tanya dalam hidup kita. Ya, ini konsep yang betul. Lagi sekali bagi yang baru gabung, saya akan bacakan. Tadi pagi saya dapat tulisan ini, bagus sekali. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini, belajar ya, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, tetap sebagai Tuhan. Begini, yang baru gabung ya, ada tulisan bagus. Awal dari setiap doa pasti memohon pertolongan Tuhan. Namun pada akhirnya, akhir doa itu maksudnya ada yang berubah menjadi sebuah upaya menundukkan Tuhan. Betul, karena kita memaksa yang kita panggil Tuhan tapi jadi pembantu, karena kita paksa dia untuk ngikuti keinginan kita. Nah, itu kan celaka sekali. Nah, sekarang Lukas 7 ayat 10. Ini mujizatnya. Maka itu hari ini ya, maaf ya saudara, ini banyak orang masih kaget-kaget dengan kebenaran ini. Ya, kaget-kagetnya begini. Kalau posisi Yesus itu tetap Tuhan di hidup kita, maka cara kita berdoa itu beda. Isi doa kita juga beda. Ayat 10 Lukas 7. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ini luar biasa. Mari kita lihat. Apakah Tuhan Yesus sempat mendoakan hamba yang sakit? Tidak. Apakah Tuhan Yesus sempat meletakkan tangan atas yang sakit? Tidak juga. Apakah Tuhan Yesus sempat nengking ngusir setannya dari jauh? Juga tidak. Apakah Tuhan Yesus melakukan permintaan dari perwira itu? Bukan didoakan, bukan apa-apa. Perwira itu hanya minta cukup katakan sepatah kata saja, budakku sembuh. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga tidak ngomong apa-apa. Bukan cuma sepatah kata yang diminta, satu kata saja tidak, tetapi mujizat tetap terjadi. Saudara, mari kita perhatikan ini. Maka itu begini ya, tapi jangan kaget dulu, jangan kaget dulu. Gak apa-apa Uci, kalau kamu telat masuk kan bisa diulang nanti Facebook, Instagramnya itu ada, terekam kok Uci ya. Saudara, izinkan saya ngomong kalimat ini, tapi jangan dibantah dulu ya, jangan dibantah dulu. Cukup katakan sepatah kata saja. Itu kan kalimat pendek. Cukup katakan sepatah kata saja. Nah, ini ayat atau prinsip yang saya pakai. Kalau saya sedang bersekutu berdoa dengan Bapa di surga, ini pakai istilah doa ya. Saya nggak mau banyak ngomong. Saya lebih banyak merenung, menikmati kehadiran Papa, dan saya izinkan Papa yang cerewet daripada saya yang cerewet.
Maaf ya. Maka itu konsep ini yang saya pakai. Karena cukup katakan sepatah kata saja. Maka itu hidup doa saya berubah. Tadi pagi ada orang dari Medan telepon saya, ya, tentang doa. Ya, dia tertuduh karena di kelompoknya kalau doa mereka itu paling dikit 1 jam. Karena mereka pakai ayat yang Tuhan Yesus katakan di Getsemani. Kenapa kamu nggak bisa bersabar 1 jam saja doa dengan aku? Nah, kelompoknya pakai kalimat itu. Nah terus kenapa saya tanya? Ya saya ini nggak bisa doa sampai 1 jam. Jangan lagi 1 jam, 20 menit aja saya sudah bingung. Mau ngomong apa lagi? Ini 1 jam. Nah saya dianggap tidak rohani. Saya dianggap ada salah dan sebagainya. Aduh saudara, itu konsep yang salah. Nah sampai hari ini saya belum pernah ketemu orang itu. Terus saya bilang kepada dia, wah lain kali kamu mesti ikut koden ini. Dalam perjalanan pelayanan. Ya saudara, justru saya ini doa itu nggak bisa lama-lama. Bahkan kalau kita lihat Alkitab, hampir nggak ada loh tulisan berdoalah Musa, berdoalah Henokh, berdoalah Nuh, berdoalah Yusuf, berdoalah Abraham, berdoalah Daud. Nggak ada. Loh, lalu apa yang mereka buat? Yang mereka buat bertanyalah, diskusilah. Wah, itu yang tercatat di Alkitab, berkatalah. Jadi bukan ditulis doa. Doa itu hanya ada dalam agama-agama di dunia ini. Tapi kita itu bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah, saya ingin saudara menjawab pertanyaan saya ini ya. Saya ingin saudara jawab betul-betul. Siapa yang percaya bahwa kalau hidup kita itu beres di hadapan Tuhan? Kalau kita ini benar di hadapan Tuhan? Kalau kita ini taat di hadapan Tuhan, kalau kita ini sungguh-sungguh mengikuti apa saja yang Papa minta atas hidup kita, tanpa banyak minta, tanpa banyak doa, Papa tahu yang kita perlu dan Dia pasti beri. Setuju tidak? Ya, saya ulangi lagi. Ini prinsip yang saya sudah pakai berapa puluh tahun ini. Karena saya pegang kitab Mazmur. Sebelum kita bicara, Papa sudah tahu. Setuju? Johan dari Melbourne. Iya. Sebelum kita bicara, Papa sudah tahu. Mazmur 139. Nah, karena itu saya pegang. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kita lurus di hadapan Dia, kita mentaati apa yang Dia katakan, saudara percayalah, iya betul, Maria Elizabeth, saya nggak tahu siapa ini. Kita nggak perlu minta doa panjang-panjang, nggak perlu. Papa tahu apa yang kita perlukan, karena hidup kita beres di hadapan Dia. Maka itu saya balik, jangan tersinggung. Justru orang, nah apa arti? Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Oke Ron, nanti Koden jawab. Nah, lalu saya balik. Berarti orang yang doanya nyerocos, menggoncangkan surga. Gedor-gedor pintu surga. Wah, doanya panjang sekali. Maaf. Berarti orang itu nggak yakin hidupnya benar di hadapan Dia. Maaf, maka itu dia perlu meyakinkan Tuhan. Aku ini begini loh Tuhan, aku ini begini loh Tuhan, aku ini begini. Ya, Mazmur 39 ayat 4, Ibu Melati betul sekali. Inilah fakta. Saudara, maka itu mari dalam hidup ini kita harus melihatnya bahwa Papa tahu apa yang kita perlu. Disinilah kita harus melihat
bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ya, maka itu kalau saudara dan saya menempatkan Yesus sebagai Tuhan, satu, kita akan hormat dan respek kepada Tuhan. Nggak mungkin kita doa bentak-bentak Tuhan. Oh, kita maksa Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita hormat kepada Dia. Bahkan kalau kita melihat sistem budak dalam hukum perbudakan, budak itu tidak boleh minta apapun sebelum pemiliknya mengizinkan. Kamu sekarang meminta apa? Jadi dalam hukum perbudakan enggaklah kata hamba, bahasa Yunaninya doulos, itu artinya budak. Nah, di perbudakan itu budak itu enggak boleh minta apa-apa sebelum tuannya mengizinkan. Kamu minta apa? Itu baru boleh ngomong. Tapi kalau nggak ada kesempatan minta, budak nggak boleh minta apa-apa. Nah, kata tadi Pak Roni tanya 1 jam saja. Begini, ya 1 jam itu bukan 60 menit loh ya. Bukan, itu tradisi di Israel waktu itu. 1 jam itu bukan 60 menit. Tapi 1 periode ketika tentara-tentara atau serdadu Romawi itu tukar tugas. Ya, 1 periode. Nah, karena malam itu Tuhan Yesus sedang ketakutan karena tentara Romawi pasti akan datang menangkap Dia, maka maksud Tuhan Yesus, temani aku dong sampai proses pergantian pengawal ini selesai. Nah, aku minta temanin kamu. Jadi bukan 1 jam 60 menit ya, kata berjaga-jaga itu. Nah, saudara, maka yang benar sekarang posisi kita bagaimana? Menempatkan Dia sebagai Tuhan dalam hidup. Nah, mari kita lihat contoh hidup Raja Daud. Ini bukti dia menempatkan Tuhan itu Tuhan atas hidupnya. Ya, 2 Samuel pasal yang kelima. Maaf. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Ini hebatnya Daud menempatkan Tuhan, Yahweh Tuhan itu sebagai Tuhan. Ya, 2 Samuel 5:17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar ketika Daud, saya lebih suka membaca ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi ketika Daud mendengar hal itu, Daud dengar dia diserang oleh seluruh orang Filistin. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Ya, saya baca terjemahan lama. Setelah kedengaranlah kepada orang Filistin kabar akan hal Daud disiram akan raja atas orang Israel, maka berangkatlah segala orang Filistin hendak mencari Daud. Serta kedengaran Daud akan hal itu, maka turunlah ia ke dalam kota. Terjemahnya lain ya. Lalu pergi ke benteng. Oke, saudara, ketika musuh menyerang Daud, Daud tidak rapat untuk ajak perwira-perwira penasihat kerajaan berunding. Mau bagaimana ini musuh menyerang? Daud tidak kontak negara tetangga untuk minta bala bantuan. Tidak. Saudara, inilah konsep Tuhan itu Tuhan. Langsung Daud masuk ke kubu pertahanan mencari Yahweh Tuhannya. Ayat 18-an. Lihat ayat 18-nya. Wah, ini luar biasa. Ayat 18.
ketika orang Filistin itu datang dan mau mencari di lembah Refaim, lembah Refaim itu sudah dekat dengan Yerusalem. Ya. Terus ayat yang ke-19, ya. Apa yang dilakukan Daud? Ini yang saya buktikan, nggak ada kata berdoalah Daud, tidak. Ayo, saudara lihat, padahal ini Daud berdoa. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ini kan doa. Tetapi Alkitab menulis Daud ngapain? Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Saudara, mari kita uraikan ini. Hampir semua kita kalau berdoa langsung minta duluan, ya, atau lapor duluan, atau menyuruh Tuhan duluan. Ayo, rata-rata gitu nggak kalau kita berdoa? Ya wajar, karena dari kecil kita diajarkan doa itu minta, doa itu memberitahu Tuhan, lapor, doa itu menyuruh Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong itu. Tapi ini bertanya. Saudara, tahu nggak perbedaannya? Ya, ini yang harus kita miliki konsep Yesus itu Tuhan. Kalau berdoa jangan nyerocos dulu. Beri kesempatan Bapa bicara dulu kepada kita. Maka itu Daud nggak macam-macam, bertanya. Nah, pertanyaannya itu lucu. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Coba saudara rasakan kerendahan hati Daud, menempatkan Yesus itu Tuhan, Yahweh itu Tuhan. Dan gak cuma itu pertanyaannya, dia lanjut, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ayo saudara, kita bongkar sedikit. Ayo kita semuanya seolah-olah berlaku sebagai seorang presiden dalam satu negara. Ya, negara kita sedang diserang. Oke, Citra, Feba, betul, kamu nulis itu. Komunikasi setiap saat dengan Papa, itu sudah doa. Jadi doa tidak perlu komat kamit panjang lebar. Terima kasih Bapak buat apa ini? Buat pengajarannya. Oke. Saudara perhatikan. Sebagai seorang kepala negara, negara diserang musuh. Tanyanya nyeleneh, orang Jawa bilang. Apakah aku maju atau tidak melawan musuh itu? Ayo. Aneh enggak? Jangan menerjemahkan Daud takut, maka itu tanya maju atau tidak. Dia tidak takut. Dia menempatkan Yahweh itu Tuhan. Maka itu dia ingin komunikasi, dia ingin tahu, aku mesti apa menghadapi musuh ini, maju atau tidak. Akan kau serahkan enggak? Ini loh pertanyaan yang luar biasa. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Berarti Daud menganggap masalah ini, musuh ini bukan urusanku, tapi urusan Tuhanku yang dia akan serahkan kepadaku. Ini luar biasa. Maka itu karena dia bertanya, saudara lihat Alkitab saudara, ditulis begini, Yahweh menjawab Daud. Iya enggak? Karena Daud bertanya kepada Papa di surga, maka Papa menjawab. Jawabannya jelas, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maju. Wah, luar biasa ini. Nah, akhirnya Daud menang. Saudara, sekarang ayat 21-an atau 22. Coba lihat ya. Ayat yang ke-22-an, 22. Ya. Berapa waktu kemudian? Sayang Samuel tidak menuliskan waktunya, jaraknya, ya.
setelah peristiwa kemenangan Daud, berapa waktu kemudian ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah, saudara perhatikan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 bulan setelah kasus pertama selesai, tiba-tiba kasus yang sama muncul lagi. Orang yang sama, masalah yang sama. Ngerti enggak? Datanglah mereka di lembah Refaim, tempat yang sama. Berapa waktu sebelumnya, ketika berapa waktu sebelumnya mereka menyerang. Dan Daud menang karena dia tanya kepada Tuhan. Di sini saya belajar. Wajar enggak kalau kita sebagai manusia normal, berapa waktu yang lalu kita punya masalah dan kita diskusi dengan Papa di surga. Papa memberikan jawaban, maju. Masalah itu datang lagi, sama loh ya. Ayo, wajar nggak kalau kita berkata hantam karena ini persis seperti yang lalu? Tapi tidak dengan Daud. Maka itu saya ulangi lagi, apa itu definisi Tuhan? Penguasa mutlak atas hidup ini dan pemilik tunggal atas hidup kita. Itu Tuhan kita. Terus ayat 23-an 2 Samuel 5. Ini yang saya kagum. Maka inilah salah satu bentuk, salah satu cara bahwa saudara dan saya menempatkan Dia sebagai Tuhan. Karena ini, maka ini yang saya bertobat, saudara. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Dia tanya lagi. Ini ada komentar di Facebook saya. Baru kali ini saya lebih mengerti arti doa. Bertanya atau berbicara pada Tuhan. Konsep ini dari dulu tidak pernah, tidak pernah saya tahu. Memang Ibu, inilah yang gak diajarkan oleh gereja. Cuma minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Padahal mulut kita nyebut Dia Tuhan, tapi prakteknya Dia jongos kita, Dia pembantu kita. Karena kita suruh-suruh Dia, pakai paksa lagi nyuruh Tuhannya. Mana kedaulatan Tuhan? Mana penghormatan, respek kita kepada Tuhan? Kalau kita seperti itu, ini yang saya kagum. Kembali ke 2 Samuel 5. Daud bertanya lagi. Maju atau enggak, Papa? Betapa Daud mengindahkan, menghormati Tuhan. Ini luar biasa. Karena Daud bertanya, ia menjawab. Janganlah maju. Woi, gak boleh maju kali ini. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau, pohon murbai, arti lainnya. Ternyata Papa punya strategi yang unik, nyerang dari belakang, bukan dari depan. Saudara, ini kemenangan yang luar biasa. Karena mengandalkan Tuhan. Ada banyak masalah dalam hidup pelayanan. Saya cuma cerita, saudara, ini sebagian besar anak-anak saya tahu. Saya itu hampir gak ada masalah secara pribadi. Hampir gak ada. Hampir 100% masalah yang saya hadapi itu masalah pelayanan. Bahkan masalah-masalah orang. Gak apa-apa belajar. Tapi Papa luar biasa. Selalu memberikan jalan keluar dengan cara yang unik. Oke, kita lanjut raja yang lain. 2 Tawarikh 20-an. 2 Tawarikh pasal 20. Ada seorang raja lagi yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mulai ayat 1. 2 Tawarikh pasal 20 mulai ayat 1. Keren, saudara, keren sekali. Maka itu
Ayo kita belajar menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan tetap Tuhan. Ya, hormati Dia. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 3 pasukan menyerang sekaligus. Setelah itu, nah nanti saudara baca di ayat pasal 19. Mereka nggak ada persiapan untuk menghadapi musuh. Mereka baru ada ucapan syukur, baru senang-senang. Tiba-tiba diserang oleh 3 pasukan sekaligus. Sesudah itu, ayat 2 ya, ayat 2-an. Kita lihat ayat 2-nya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Raja, suatu laskar, tentara yang besar, pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang di Hasason Tamar, yakni En-Gedi, sudah dekat dengan kerajaan." Nah, ayat 3 ini hebat sekali. Maka itu saudara-saudara, saya ulangi lagi. Kalau hidup saudara dan hidup saya menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan tetap Tuhan, nggak usah doa tengking-tengking setan, usir setan, bentak-bentak Tuhan, nggak perlu. Setan nggak berani dekat kepada kita, apalagi nyentuh. Karena dekat saja tidak. Loh kok bisa? Karena setan tahu siapa yang memiliki kita dan siapa yang menguasai hidup kita, yaitu Yesus Tuhan. Kalau setan tahu Yesus Tuhan itu penguasa tunggal atas kehidupan kita, pemilik mutlak atas hidup ini, wah, setan gak berani nyentuh, ya, gak berani dekat. Lihat kalimat pertama, Yosafat ngapain? Menjadi takut. Wajar dia takut karena gak ada persiapan. Tiba-tiba 3 pasukan besar datang menyerang. Takut. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara, apapun masalah yang kita hadapi, Wahyu, Silva, kalau kamu masih ada di Facebook, dengar. Apapun masalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, reaksi kita terhadap masalah itu yang akan menentukan kita ini bakal menang atau kalah. Saya ulangi, kita belajar dari hidup Raja Yosafat. Yang membuat kita bisa menang atau kalah atas semua masalah yang kita hadapi, itu sangat ditentukan oleh reaksi kita ketika kita mengambil keputusan terhadap masalah itu. Nah, saya beri contoh. Pernah nggak kedengaran? Pernah dengar nggak sebuah peristiwa? Masalahnya kecil, tapi orangnya panik. Nah, orang yang panik itu pasti salah ambil keputusan. Seharusnya masalahnya kecil, cuma karena dia panik, wah, langsung jadi besar masalahnya. Karena salah ambil keputusan, salah bereaksi. Masalah besar, kalau reaksinya betul, sikapnya betul terhadap masalah itu, masalah yang besar bisa jadi ringan. Saudara belajar dari Yosafat. Ketika ia menjadi takut. Kalimat ini, terima kasih An, hanya sepotong dulu. Lalu mengambil keputusan. Nah, keputusan ini yang akan menentukan kita bakal kalah atau menang dalam masalah yang kita hadapi. Mengambil keputusan. Keputusan apa? Nah, cari siapa? Wajar nggak? Kalau kita punya masalah, langsung keputusannya, aduh minta tolong teman, minta tolong pejabat ini, minta tolong panggil polisi itu misalnya. Salah. Belajar dari Yosafat.
Apa keputusannya? Keputusan Yosafat untuk mencari Yahweh Bapa di surga. Bukan cari bala bantuan, mencari Bapa di surga. Lalu Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Artinya mencari Tuhan, bukan cuma doa, teriak-teriak, tidak. Bersekutu. Saudara, akhirnya peperangannya menang dengan cara yang unik, karena mereka mencari Yahweh Tuhan. Jadi kita sudah belajar dari dua raja, satu Daud, kedua Yosafat. Dalam menghadapi masalah negaranya, mereka dua nggak cari siapa-siapa, nggak tanya siapa-siapa, mencari Yahweh. Nggak ditulus berdoa loh saudara, ya nggak ada kata doa puasa, tidak ada. Ya cuma berpuasa begitu saja. Mencari, bukan berdoa kepada Yahweh. Mencari, beda dengan doa. Sama sekali beda. Nah, konsep ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Bagaimana kita bersekutu dengan Bapa di surga. Untuk hal apapun juga, maka kita harus cari Bapa kita, berunding dengan Dia, maunya bagaimana. Kalau itu ada dalam hidup kita, luar biasa hidup ini. Oke, kita lihat hidup Abraham. Ini keren sekali. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Bagaimana Abraham menempatkan Yahweh itu Tuhan di hidupnya. Ya, bukan dia yang ngatur, tapi izinkan dia yang mengatur. Kejadian 18. Oh, enggak ada judulnya ya. Kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia, judulnya Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, ini bukti bahwa konsep agamawi ada di hidup kita yang menyebut diri anak-anak Bapa, murid-murid Tuhan Yesus. Kok bisa doa. Padahal saudara, nanti baca ya ayat 16 sampai terakhir 20 berapa perikop ini. Ternyata tidak ada satupun kata doa. Tidak ada. Yang ada justru Abraham diskusi. Ini yang luar biasa. Abraham diskusi. Oke, saya baca. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Bapa Yahweh dengan 2 malaikat. Ya. Setelah mengunjungi Abraham hari itu, berangkatlah Bapa Yahweh dengan 2 orang malaikat dari situ memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Puji Tuhan. Ayat 17. Ya, sudah pulang toh. Wajar sebagai orang timur, kalau punya tamu pamit mau pulang, kan kita ngantar sampai keluar, ya lewat setengah ya pisah di situ. Abraham buat itu, ya berpikirlah Yahweh. Ya terjemahan lain, Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Saya pernah lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan bicara dalam hati. Tuhan merenungkan sesuatu. Nah, biasanya kalau kita punya tamu, sudah pamit, sampai di halaman, sudah mau keluar, tiba-tiba dia berhenti sejenak. Pasti ada yang ketinggalan ini, ada yang ketinggalan. Betul. Di perikop sebelumnya, Bapa Yahweh datang dengan 2 malaikatnya memberitahukan kepada Abraham, tahun depan
Sarah akan melahirkan. Anak yang dijanjikan itu tiba. Sudah selesai makan, mereka pulang. Sudah pamit, sampai di depan di halaman, Abraham sudah ngantar. Tiba-tiba Papa Yahweh berhenti sejenak, mikir, ngomong sendiri. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Perhatikan, dalam nama Yesus. Kalau mulai hari ini saudara mengambil keputusan Tuhan Yesus itu tetap Tuhan di hidup kita, maka di suatu saat ketika Tuhan punya rencana sesuatu dan Dia tidak mengajak kita berunding, ini yang saya kaget. Catat ya saudara, Tuhan bisa merasa bersalah. Wih, ini yang saya kaget. Jadi ayat 17 Kejadian 18 itu menunjukkan bahwa ketika Yahweh Tuhan punya rencana untuk ngecek Sodom dan Gomora, tetapi Abraham tidak dilibatkan, yang maha besar, Tuhan pencipta alam semesta, merasa bersalah kalau Dia tidak berunding dengan sahabatnya itu. Temukan entah kapan. Ya, saya ulangi. Temukan entah kapan bahwa saudara bisa membuat Tuhan rasa bersalah ketika Dia tidak mengajak saudara sebagai sahabatnya yang sudah menempatkan Tuhan adalah Tuhan itu untuk berunding dengan saudara. Ini dahsyat sekali. Saya mau baca ada komentar. Kenyataan gereja-gereja saat ini lebih banyak berdoa tapi hanya satu arah dan sampai tidak punya waktu diskusi atau bertanya kepada Bapak. Betul. Saudara, ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan ingin mengajak kita berunding, sehingga Tuhan merasa bersalah kalau enggak berunding dengan sahabatnya, yaitu Abraham. Luar biasa, saudara. Lanjutan ayat 19. 18 ya. Iya, 18 sekarang. Ayat 18. Lihat ini. Dahsyat sekali. Oh, 19, maaf, 19 ya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan jadi bangsa yang besar? Nah, jadi Tuhan tuh ngomong sendiri, rasa bersalah kalau dia nggak ngomong kepada Abraham. AYT berkata, sebab aku telah mengenalnya, dia akan memerintahkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Ya, ayat 20 bahasa Indonesia saya hari dikatakan dia telah kupilih. Ya, sebab aku telah mengenalnya. Nah, ayat 20 perhatikan, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Yahweh memutuskan, aku harus mengajak sahabatku ini berunding. Aku harus memberitahukan rencanaku untuk sahabatku ini. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21. Jadi nggak ada doa loh saudara. Di Kejadian perikop ini yang judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom, ternyata Abraham nggak doa sama sekali. Baiklah aku turun untuk melihat
Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Sudah, ayat 22. Wih, ini luar biasa. Seberani itu Abraham kepada Yahweh Tuhannya. Lalu setelah ngomong, ya Abraham, aku mau ngecek ke Sodom dan Gomora, betul nggak laporan orang-orang itu? Sudah, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. Ya, jadi setelah ngomong dengan Abraham, maka Yahweh Tuhan dengan 2 malaikatnya balik ke arah Sodom dan berjalan ke Sodom. Sekarang saudara lihat, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Wih, ini keren saudara, ini luar biasa. Saudara tahu nggak posisinya? Jadi setelah ngomong dengan Abraham, Papa Yahweh balik, ya, membelakangi Abraham, karena dia dengan 2 malaikatnya akan ke arah Sodom. Tahu-tahu Abraham pindah, berdiri tetap di hadapan Yahweh, menghalangi. Jangan jalan dulu Tuhan, jangan jalan dulu. Wih, berani sekali. Tolong diperhatikan, kalau saudara dan saya sudah menempatkan Tuhan di posisi Tuhan, pemilik tunggal atas kehidupan dan penguasa mutlak atas hidup ini, maka Papa Yahweh akan menghargai kita walaupun kita berdiri di hadapannya, dan ketika dia mau terus maju kita menghalangi sebentar. Apa enggak marah? Ayat 23. Ini hebat sekali. Kalau kita memposisikan dia sebagai Tuhan di hidup kita. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Wih, luar biasa. 24-an. 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara, ayo kita belajar. Memang dia berdoa. Dalam bahasa agama, Abraham berdoa karena ngomong dengan Tuhan. Tapi dalam praktek ini bukan doa, tapi diskusi, tawar-menawar. 50, turun 40, turun 30. Saudara, diskusinya luar biasa. Nah, di akhir pelajaran ini, ayo kita berubah. Ya, maka itu saya baca lagi. Ya, bagaimana tulisan dari salah seorang anak saya yang tadi pagi saya dapat. Awal dari setiap doa pasti memohon pertolongan Tuhan. Namun mengapa di akhir doa ada yang berubah? Yaitu menjadi sebuah upaya untuk menundukkan Tuhan. Lihat Abraham, sama sekali dia tidak menundukkan Tuhan. Justru dia tetap menempatkan Tuhan di posisinya. Tapi diskusi dengan respek, dengan penuh hormat. Kalau ada 50 orang benar, akankah engkau membinasakan yang 50 bersama orang yang tidak benar? Ingat perwira tadi, Tuhan cukup katakan satu kata, sepatah kata saja. Lihat Daud, lihat Yosafat, bagaimana menempatkan Tuhan
sampai di akhir doanya nggak merubah posisi untuk menundukkan Tuhan, menuruti keinginan kita. Bahkan tidak sedikit yang mengaku anak Tuhan, orang Kristen, doa sambil mengungkit-ungkit. Perhatikan itu, sambil mengungkit-ungkit. Tuhan, aku ini rajin memberi perpuluhan, aku ini rajin memberi persembahan loh Tuhan, aku rajin doa puasa, aku rajin begini. Maksudnya, apakah Tuhan bisa kita suap dengan aktivitas kita, dengan doa-doa kita, dengan uang kita? Tidak bisa. Maka itu saudara, hari ini kita harus berubah. Tempatkan dia tetap Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan bisa merasa bersalah, ini yang kita harus tahu. Terima kasih Pak Pendeta, firman Tuhan kali ini sungguh hebat, mengungkap kebenaran firman Tuhan, menjelaskan posisi Tuhan di hidup saya. Pelajaran ini merubah konsep doa saya. Puji Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita untuk berubah. Jadi berbahagialah setiap kita kalau kita tetap menempatkan Tuhan di posisinya sebagai Tuhan. Jangan suka perintah-perintah dia lagi. Jangan suka suruh-suruh dia lagi. Hormati dan respek kepada dia. Maka ini yang kita harus kenali dalam hidup kita. Maka kalau saudara dan saya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, percayalah, setan gak akan berani menjamah kita, setan gak akan berani masuk ke hidup kita, karena mereka tahu siapa pemilik kita. Kisah Rasul 2:32 ayat yang terakhir. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi setelah Yesus diposisikan Tuhan di hidup kita, maka kita adalah saksinya dalam hidup ini, dan itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi saudara, mulai hari ini mari kita menyiapkan diri ya untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Bersyukur ya kita punya waktu untuk bisa belajar firman Tuhan ini.